Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian semua masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini, Rabu 20 Juli 2020. Kita lanjutkan masih pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Apa materi pembelajaran ketiga kali ini? Yang pertama, di dalam materi pembelajaran ketiga ini, kalian akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Setelah di pembelajaran 1, kalian sudah mengenal perkembangbiakan generatif, di pembelajaran ketiga ini kita akan lebih mengupas lagi mengenai perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, masih mengenai ide pokok paragraf. Tentunya materi ini sudah tidak asing bagi kalian karena memang materi ini cukup sering diulang-ulang baik di kelas 4, 5 maupun di kelas 6. Nah, apa tujuan yang akan kalian capai di pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya, serta dapat menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Jadi setelah pelajaran ini selesai, nantinya kalian dapat mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu, kemudian perkembangbiakannya apa saja, dan manfaatnya bagi kita. Yang kedua, kalian dapat menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan bahasamu sendiri-sendiri. Ini sama seperti pembelajaran yang pertama, kalian menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan bahasamu sendiri-sendiri. Nah, yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalian masih ingat bahwasanya perkembangbiakan generatif itu artinya perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Apa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Selain berkembangbiak dengan generatif, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Perlu anak-anak ketahui, perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua. Vegetatif alami dari tumbuhan itu sendiri dan vegetatif buatan melalui campur tangan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, di situ ada buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi, pada tanaman nanas ini, perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan melalui tunas. Ada lagi bawang merah. Ini memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Tentunya bawang merah ini sudah tidak asing bagi kalian yang berada di daerah pedesaan, terutama pegunungan. Ini banyak ditemukan bawang merah. Umbil lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga, pohon pisang. Nah, pohon pisang ini berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Itu 3 contoh tanaman yang perkembangbiakannya dilakukan melalui vegetatif. Sekarang, apa yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif? Coba anak-anak berpikir sebentar. Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Berarti di sini memang berbanding terbalik dengan perkembangbiakan generatif. Nah, makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya.
Apa saja contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang lainnya? Kita lihat satu persatu. Ada tunas. Nah, di situ selain tadi pisang, di sini tanaman bambu juga berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada umbi lapis, tadi bawang merah. Kemudian umbi akar, ini wortel, umbi batang, kentang, geragi atau stolon. Ini pada rumput teki, tunas adventif, ini pada cocor bebek, spora. Ini ada tanaman paku, ada lumut, ada jamur. Dan yang kedelapan, rizoma atau akar rimpang. Rizoma atau akar rimpang ini banyak ditemui pada tanaman seperti bunga iris. Ya, seperti bunga iris. Nah, sekarang tugas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau tadi di awal anak-anak sudah mempelajari beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, kalau kalian masih ingat, tadi ada tunas, ada umbi lapis, kemudian ada lagi umbi batang, kemudian ada lagi umbi akar, kemudian ada spora, ada rizoma, akar tinggal. Ya, sekarang tugasnya apa anak-anak? Kita lihat. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan tabel. Ada nama tanaman, ada cara berkembang biak, ada penjelasan atau keterangannya. Nanti anak-anak menuliskan satu jenis tanaman dan cara berkembang biak. Kalau tadi di awal ada beberapa macam perkembangbiakan vegetatif, kamu tuliskan semuanya, sebutkan satu cara perkembangbiakan dan nama tanamannya. Contoh, pisang. Ini cara berkembang biak dengan menggunakan tunas. Penjelasannya, pohon pisang memiliki anakan yang disebut dengan tunas. Cukup mudah dipahami ya anak-anak? Ya, terima kasih. Nah, setelah kalian mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, sekarang kita masuk kepada ide pokok paragraf. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok paragraf? Coba diingat-ingat. Ya, betul. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini bisa kita cari dari kalimat utama paragraf. Tetapi ingat, kalimat utama itu belum atau tidak pasti berada di awal. Ya. Nah, baca teks di samping. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger di Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas Aceh, dan Dataran Tinggi Bone Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, anak-anak, di dalam paragraf ini, di dalam teks bacaan ini terdapat 5 paragraf. 1,
2, 3, 4, 5. Nantinya setiap paragraf Pak Guru minta kalian menemukan ide pokok paragrafnya. Contoh. Nah, boleh nanti kalian dibuat tabel seperti ini atau seperti di pembelajaran yang pertama itu. Ya, kemudian langsung dicari ide pokoknya. Tidak usah kalimat utamanya tapi ide pokoknya langsung. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Bagaimana anak-anak? Cukup bisa dipahami? Ya, itu yang bisa Pak Guru berikan pada pembelajaran yang ketiga ini. Pesan Pak Guru, selalu berada di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat selalu. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.